Pernah lihat kamera di atas persimpangan jalan atau menerima surat tilang tanpa pernah diberhentikan petugas? Itu semua adalah bagian dari sistem ETLE atau singkatan dari Electronic Traffic Law Enforcement. Teknologi ini menjadi wajah baru penegakan aturan lalu lintas di berbagai kota di Indonesia. Dengan dukungan kamera pintar, ETLE mampu mengidentifikasi pelanggaran secara real-time tanpa perlu diinteraksi langsung antar petugas dan pengendara. Tapi, tahukah kamu, ETLE tidak hanya memantau lampu merah, jangkauannya kini semakin luas dan sistemnya semakin pintar. Halo sahabat lantas, saya Brigadir Sarah di program Polistory. Selain membahas lokal heroes polisi lalu lintas, saya juga akan menjelaskan tentang program-program yang ada di Korlantas Polri. ETLE adalah inovasi dalam penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi kamera canggih yang dipasang di titik-titik strategis di jalan raya. Fungsinya adalah untuk mendeteksi berbagai jenis pelanggaran seperti menerobos lampu merah, masuk jalur busway, melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan helm, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Sistem ini merekam pelanggaran secara otomatis dan mengolah bukti secara digital. Proses ini membuat penindakan menjadi lebih cepat, objektif, dan transparan. Nah, kali ini kita nggak akan bahas manfaat ETLE. Video tentang itu sudah pernah kami bahas dan kamu bisa nonton di sini. Oke nih, sekarang kita bahas macam-macam kamera yang digunakan dalam sistem ETLE, lengkap dengan fungsi dan keunggulannya. Yang pertama, ada kamera ETLE statis atau fix. Kamera ini dipasang secara permanen di lokasi rawan pelanggaran seperti persimpangan lampu merah dan jalan protokol. Ini sering kamu lihat di jalan raya nih. Fungsinya untuk merekam pelanggaran seperti menerobos lampu merah, melanggar marka, hingga melebihi batas kecepatan. Jenis ini memang sering dilengkapi dengan teknologi ANPR atau Automatic Number Plate Recognition yang secara otomatis membaca dan mengidentifikasi plat nomor kendaraan. Yang kedua, kamera ETLE Mobile atau Portable. Kamera ini bisa dipindahkan dan dipasang di kendaraan patroli atau dibawa langsung oleh petugas, misalnya helmet cam, dashcam, atau body cam. Fungsi kamera mobile adalah untuk menangkap pelanggaran secara fleksibel, terutama di lokasi yang tidak terjangkau kamera statis atau dalam situasi tertentu seperti patroli malam dan juga razia. Yang ketiga, ada kamera kecepatan atau speed camera. Kamera ini memiliki sensor radar yang mampu mengukur kecepatan kendaraan secara real time. Jika kendaraan melaju melebihi batas yang diizinkan, sistem secara otomatis akan merekam pelanggaran tersebut dan mencatat waktu dan datanya. Nomor 4. Kemudian kamera thermal atau inframerah. Jenis kamera ini berguna untuk pengawasan malam hari atau kondisi cuaca yang minim cahaya. Gambarannya tetap tajam dan juga jelas meski di situasi gelap, sehingga sangat efektif sebagai bukti pelanggaran. Yang kelima, kamera 360 derajat. Beberapa titik menggunakan kamera canggih ini untuk mengawasi lalu lintas secara menyeluruh tanpa blind spot. Cocok digunakan di titik-titik padat atau persimpangan besar untuk mendapatkan visual dari segala arah. Yang keenam, ada kamera ETLE Drone. Untuk pengawasan dari udara, digunakan kamera ETLE berbasis drone. Drone ini efektif untuk memantau area luas, lokasi rawan macet, atau wilayah yang sulit dijangkau oleh petugas. Dari atas, drone ini mengidentifikasi pelanggaran seperti melawan arus, berhenti sembarangan, atau penggunaan bahu jalan. Lalu, bagaimana sebenarnya cara sistem kerja kamera ETLE secara keseluruhan? Nah, saat sebuah kendaraan melakukan pelanggaran seperti menerobos lampu merah atau melebihi batas kecepatan, kamera ETLE akan secara otomatis merekam gambar atau video pelanggaran tersebut. Rekaman yang dihasilkan harus memenuhi sejumlah kriteria seperti menampilkan nomor plat kendaraan, waktu kejadian, dan lokasi pelanggaran. Selanjutnya, data rekaman dikirim ke pusat pengolahan ETLE di kepolisian melalui jaringan internet yang aman. Di sana, petugas akan melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan bukti yang terekam benar-benar sah. Jika pelanggaran terbukti, sistem akan menerbitkan surat tilang elektronik yang dikirim langsung ke alamat pemilik kendaraan berdasarkan data registrasi yang terhubung dengan nomor polisi. Sistem ETLE memastikan proses penindakan berlangsung objektif, efisien, dan minim potensi penyalahgunaan kewenangan.
Selain itu, pelanggar dapat membayar denda secara online menjadikan prosesnya lebih praktis dan transparan. Kali ini ada respon dari sahabat lantas. Yuk kita lihat cuplikannya. Halo kakak, namanya siapa? Nama aku Tika. Hai, nama aku Nadia. Pak Jajang. Yaudah. Pak Edo. Oke, aku izin nanya sebentar ya kak. Oke, boleh. Gimana nih pendapat kakak tentang kamera etle di jalan? Menurut aku sih kamera etle itu sendiri sebuah tindakan yang bagus ya dari pihak pemerintah. Dimana yang awalnya itu kan di jalanan pasti ada Polantas atau Bu Polantasnya itu sendiri ya untuk mengkoordinir di jalanan gitu peraturannya. Tapi sekarang karena udah ada etle jadi lebih terorganisir dan pastinya orang-orang yang melakukan pelanggaran itu lebih teramati gitu. Ya intinya ya dari kitanya harus sadar diri gitu. Iya. Harus sadar diri, aturin lalu lintas, aturan pemerintah harus dipatuhi. Menurutku udah oke banget ya, karena tuh apply kan di cara tahu itu kan secara on time gitu kan gitu, jadi bisa tahu nih yang langgar gitu. Sangat bagus sih, sangat membantu. Gitu. Ya bagus, bisa membantu buat mengurangi kejahatan ya istilahnya. Kira-kira menurut bapak itu membantu untuk orang-orang lebih tertib lagi nggak? Ya sangat membantu untuk orang lebih tertib. Ya kalau masalah itu pun tergantung pribadi masing-masing ya. Benar ya, iya. Kakak pernah nggak dapet surat tilang lewat etle? Kalau aku nggak pernah sih, karena aku nggak biasa ngendarain kendaraan gitu. Pernah lagi. Oh, gimana itu rasanya? Biasa aja sih, nggak gimana-gimana. Karena ya rasanya ya udah, ya memang harus lebih disiplin aja. Belum pernah. Saya soalnya nggak pernah ngelanggar. Alhamdulillah ya. Iya, orang patuh. Belum ya, kalau bisa jangan dah. Nah, iya jangan dong. Menurut kakak gimana caranya supaya orang-orang itu lebih patuh terhadap aturan lalu lintas? Kalau menurut aku sendiri ya, menurut aku dari pihak kepolisian itu sendiri sudah melakukan sosialisasi dan juga menurut aku dari tindakan mereka sendiri sih udah oke ya. Ya banyakin aja CCTV-nya. Harus sadar ini juga ya. Iya, banyakin CCTV-nya. Kan dengan begitu kan orang lebih hati-hati dan malas balas denda. Ya intinya ya dari kitanya harus sadar diri gitu. Iya. Harus sadar diri, aturin lalu lintas, aturan pemerintah harus dipatuhi. Berarti kesadaran diri juga penting banget ya, Itu Pak? lebih penting, lebih bagus. penting. Oke, Kak, makasih ya, Kak. Dadah. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Kak, makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak Edo. Yo, sama. Makasih, Ibu. Iya. Sahabat lantas, etle adalah salah satu wujud modernisasi dalam penegakan hukum lalu lintas yang bertujuan untuk menjaga keselamatan kita bersama di jalan raya. Dengan memahami alat-alat dan cara kerjanya, kita bisa lebih disiplin serta lebih sadar akan pentingnya tertib berlalu lintas. Mari dukung program etle dengan menjadi pengguna jalan yang patuh aturan agar jalan raya menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk semua. Terima kasih ya sahabat lantas sudah menonton. Kalau kamu punya pertanyaan atau topik yang bikin penasaran layak untuk dibahas nih, yuk langsung tulis di kolom komentar. Untuk kamu yang belum follow media sosial Korlantas Polri, yuk follow sekarang dan pantau terus informasi lalu lintas terkini di website korlantas.polri.go.id. Saya Brigadir Sarah pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi.